Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Keluaran bab 2 dengan judul perikop Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman,
Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah tinggal di Midian, dan Musa punya istri bernama Sipora dan sudah punya anak. Jadi dengan kata lain, Musa ini tinggal di Midian itu cukup lama ya, bertahun-tahun. Musa kerjaannya menggembalakan domba, kambing, jadi penggembala. Jadi angon kambing, penggembala kambing dan domba. Suatu saat Musa naik ke gunung, yaitu Gunung Horeb. Musa melihat ada semak-semak ini pohon dan dilalap api, tapi kok tidak hangus terbakar. Itulah namanya api Roh Kudus. Api itu tidak membakar fisik, tetapi membakar jiwa, roh, api rohani. Ya, wujudnya seperti api ya. Makanya ketika hari Pentakosta itu, lidah-lidah api itu seperti lidah-lidah api turun ke atas para rasul. Inilah ini api Roh Kudus ya, meliputi pohon ini ya, semak-semak dan pohon ini ya, tidak hangus. Itu penglihatan yang ajaib ya, yang luar biasa, yang tidak lazim, tidak normal ya. Tidak ada seperti itu, penglihatan seperti itu ya. Secara hukum alam itu tidak bisa itu ya. Cahaya itu harus nampak ketika ada panas api ya, memancarkan cahaya. Nah ini tidak ada api ya. Jadi ini api Roh Kudus. Itulah Tuhan. Ini Tuhan datang ya. Roh Tuhan ada di dalam sini ya. Musa melihat lalu mendekat ya, seperti kita semua ya, ingin tahu ya, kepo. Apa sih itu? Tapi hati-hati, jangan terlalu dekat, sebab ini adalah api dari Tuhan. Kalau kita dekat, pohon ini mungkin tidak hangus. Kalau kita dekat, kita mungkin bisa jadi hangus ya. Karena pohon ini tidak berdosa, manusia berdosa. Orang berdosa mendekati Tuhan akan hangus. Harus suci. Makanya dikatakan, hati-hati Musa, itu tanah di mana kamu berpijak adalah kudus, suci. Ini lihat ini. Di mana engkau berdiri itu, tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus ya. Makanya tanah ini tidak terbakar api ya. Kudus, sudah suci. Tempat yang kudus. Musa banyak dosa, jadi suruh tanggalkan kasutnya ya. Jangan dekat-dekat ya. Musa soalnya masih ada dosa, jadi tidak boleh dekat-dekat, nanti hangus ya. Tanah ini kudus yang tidak terbakar. Demikian juga pohon ini. Lalu Musa menutupi mukanya dan mendengar suara
Tuhan, berkata-kata secara audible, bisa didengar oleh telinganya Musa. Jadi intinya adalah bahwa Tuhan memilih Musa, meminta Musa, mengutus Musa untuk pergi kembali ke Mesir untuk menjemput orang-orang Israel keluar dari Mesir kembali ke tanah Kanaan. Lalu bagaimana dong? Di sini nggak ada saksi yang melihatnya. Lalu gimana nanti kalau orang-orang pada tanya, lah siapa yang mengutus kamu? Lalu Tuhan mengatakan, mana ini? Musa bertanya, bagaimana tentang namanya? Sebab di sini waktu itu yang menampakkan diri hanya Musa, jadi tidak ada saksi. Terus kalau ada yang bertanya gimana dong? Mana buktinya? Katakan saja, aku adalah aku. Dan karena memang tidak ada saksi, nanti Musa akan mendapatkan kesaksian, dalam arti diteguhkan, dibuktikan dengan tindakannya yang ajaib, tindakan Tuhan yang ajaib. Nah, itu yang membuktikan bahwa ini Musa benar-benar bertemu Tuhan, tidak asal klaim. Walaupun di sini tidak ada saksi, sebetulnya ada ya, waktu itu Yosua dan Zipora melihat juga ya, gunung itu kok kelihatan menyala ya, merah gitu ya. Itu ya, jadi Zipora itu istrinya juga melihat bahwa gunung itu seperti bercahaya. Jadi tetap ada saksinya ya sebetulnya, tetapi tidak langsung melihat ke pohon yang terbakar ini. Tapi nanti Tuhan akan membuktikan bahwa memang Musa berbicara dengannya, memang Musa yang diutus Tuhan, dengan nama tindakan Tuhan yang ajaib. Lihat ini, aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Jadi Raja Mesir itu nggak akan percaya. Apa buktinya? Akhirnya kan memang harus dengan tangan yang kuat, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat, baru Raja Mesir percaya bahwa memang ini adalah kemauan Tuhan, agar Raja Mesir membiarkan orang Israel pergi. Dengan cara Tuhan akan mengacungkan tangannya dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Jadi inilah buktinya ya, kesaksiannya. Dengan kesaksian yang ajaib, bukan yang biasa-biasa. Kesaksiannya banyak nanti ya. Ada air menjadi darah, lalu ada berbagai macam hujan es, hujan api. Itu kan sebuah perbuatan yang ajaib ya, yang dalam waktu singkat terjadi berbagai macam. Itu adalah tanda-tanda dari Tuhan ya. Bagi kita tidak bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib gitu ya. Air menjadi merah seperti darah, lalu berbagai macam ada pes atau hama dalam jumlah banyak ya, serangga, belalang ya, hujan batu dalam waktu singkat ya, bertubi-tubi. Itu menandakan ini Tuhan. Lalu tongkatnya Musa menjadi ular yang menelan tongkat ular dari para penyihirnya Firaun. Itu juga suatu bukti ya. Dan terakhir, masih gak percaya, anaknya Firaun mati. Gak cuma anak Firaun, anak pertama dari seluruh orang Mesir mati. Nah, itu yang disebutkan dengan Paskah pertama, yaitu ketika Tuhan lewat membuktikan bahwa benar yang ditemui Musa, yang dikatakan Musa ialah bahwa ia benar-benar diutus oleh Tuhan, bukan asal klaim ya. Anak pertama dari orang Mesir, termasuk anaknya Firaun yang pertama, mati. Bukankah ini suatu tanda ya,
benar membuktikan bahwa Musa memang bertemu dengan Tuhan. Baru setelah dipukul dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, akhirnya ya sudah, gimana lagi? Sebab kalau nggak diikuti nanti Tuhan makin marah kan? Nanti mungkin anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya, bahkan semua orang Mesir nanti bisa mati kalau nggak percaya juga ya. Itu dia. Akhirnya diizinkan pergi. Sudah, silakan kau pergi. Tapi kemudian nanti Firaun nggak terima ya. Wah, kok saya bodoh membiarkan mereka pergi? Lalu dikejar ya, melewati Laut Merah yang sudah terbelah itu. Jadi pastikan ceritanya di perikop berikutnya ya. Jangan lupa diikuti terus. Saya ingin menambahkan satu lagi. Kemana Tuhan ingin membawa orang Israel? Tuhan itu ingin membawa orang Israel kembali ke tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lihat ini. Aku akan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi nanti orang-orang ini memang harus disuruh pergi. Karena ini tempat ini mau dipakai oleh orang pilihan Tuhan, yaitu orang Israel. Jadi mereka akan tinggal di tanah Kanaan, di tempat sekarang ini, di Yerusalem dan sekitarnya itu. Itu adalah tanah Kanaan. Dulu itu memang dipakai oleh orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Jadi memang orang-orang ini waktu itu diusir ya. Tetapi bukan asal ngusir, memang waktu itu orang-orang ini boleh dibilang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Jadi mereka bahkan menolak, bermusuhan. Sebetulnya kalau orang Israel waktu itu datang dan mereka dengan terbuka menerima, mereka tidak jadi diusir ya. Mungkin mereka bisa berbagi tempat, tetapi tidak ya. Orang Israel bahkan harus dengan bantuan Tuhan ya. Waktu itu di benteng Yeriko itu selama 7 hari dikelilingi, akhirnya ambruk. Ya udah, perang memperebutkan tanah Kanaan. Dan kalau Tuhan sudah bersama orang Israel, ya menanglah dan mendapatkan tanah Kanaan. Dan ceritanya sampai sekarang itu ya, orang Israel itu kan kadang-kadang juga dablek ya, berdosa. Ketika berdosa Tuhan meninggalkan mereka, jadi mereka kalah, diserang musuh kalah. Mereka diusir kemana-mana ya, bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, berserak-serak di seluruh muka bumi. Lalu pada tahun 1948 mereka kembali ke tanah Kanaan, ke tanah terjanji. Itu sudah ada tertulis bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali dari berbagai penjuru dunia, kembali ke tanah terjanji, tanah Kanaan. Dan tetap saja ya, dengan masih banyak musuhnya ya, sampai sekarang belum selesai. Itulah kehendak Tuhan, kita tidak tahu rancangan Tuhan. Kita jalani saja sebagai manusia. Yang penting kita taat dan setia mengikuti Tuhan. Tuhan siapa? Jelas Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sudah tidak nampak lagi secara api ini, tetapi secara manusia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita ikuti Tuhan Yesus saja. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan. Kita akan baca kisah berikutnya, sambungan ceritanya dari kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.